Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat. Baiklah, untuk siang hari ini kita akan belajar yaitu mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tentang bercerita. Ada yang sudah pernah bercerita? Belum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah apa? Bercerita. Nah, sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik anak-anak, untuk kesempatan pada siang hari ini Pak Guru akan menjelaskan apa itu tentang bercerita. Sebelumnya sudah ada yang tahu? Nah, Mbak Rizka, apa itu bercerita atau melibatkan apa? Ya silakan. Bercerita melibatkan pikiran, persiapan mental, keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain, keterampilan bercerita yang baik memerlukan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan berpikir yang memadai. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Beri aplaus yang meriah untuk Mbak Rizka. Jadi bercerita itu melibatkan satu pikiran, kemudian yang kedua siap mental, berarti harus berani, kemudian perkataan yang jelas. Ketika kita mau bercerita, kita harus mengucapkan kata-kata yang jelas, mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan bercerita. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rizka bahwa keterampilan bercerita yang baik itu memerlukan pengetahuan dan juga pengalaman serta kemampuan berpikir yang memadai. Kemudian tujuan dari bercerita itu adalah untuk berkomunikasi ataupun bertukar informasi dengan orang lain. Tujuannya anak-anak berkomunikasi. Nah, kemudian manfaat bercerita. Ada yang sudah tahu manfaatnya? Belum. Ada 5. Di sini ada 5 manfaat bercerita. Yang pertama, membantu membentuk pribadi dan moral anak. Kemudian yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Kemudian yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Dan yang keempat, merangsang minat anak untuk menulis. Dan yang terakhir, membuka cakrawala pengetahuan anak. Nah, di sini Pak Guru ada sebuah cerita. Yo, sebelumnya buku paket kalian silakan dibuka halaman 46. Sudah semuanya? Di situ terdapat gambar apa anak-anak? Maling kundang. Sudah ada yang tahu? Maling kundang. Maling kundang itu adalah merupakan cerita rakyat. Nah, di sini Pak Guru ada ceritanya. Siapa yang mau bacakan ke depan? Mbak Bulan, ya, silakan maju ke depan membacakan paragraf yang pertama. Yang keras. Karena maling merupakan anak yang baik. Ini ya,
cerita tentang maling kundang berasal dari daerah mana tadi anak? Sumatera Barat. Aku lanjutkan ya. Ceritanya si maling kundang ini ya, semakin hari semakin beranjak dewasa. Ia merasa saatnya untuk menggantikan ibunya dalam hal bekerja. Kemudian maling kundang ini meminta izin kepada ibunya untuk merantau atau pergi ke kota seberang atau ke kota tempat orang lain. Tapi sama ibunya itu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Ibunya tidak mau anaknya mengalami hal yang buruk. Setelah itu maling semakin berupaya untuk memantapkan ibunya agar supaya bisa pergi. Setelahnya itu maling kundang akhirnya mendapatkan izin atau restu dari ibunya. Tapi diharapkan si maling kundang ini perginya tidak lama atau cuma sebentar. Kemudian maling kundang pergi merantau. Setelah itu selama bertahun-tahun ibunya tentunya merindukan siapa? Putranya maling kundang yang sudah merantau selama bertahun-tahun dan tidak pulang. Akhirnya apa? Ibunya maling kundang itu mendapatkan kabar dari salah satu teman anaknya yang berada di kota seberang. Akhirnya ibunya maling kundang mendapatkan kabar dari teman anaknya. Ternyata si maling kundang ini sudah menikah di kota seberang dan menikahnya itu dengan seorang perempuan yang bangsawan atau yang kaya raya. Di situ istrinya juga sudah mengandung. 2 bulan kemudian istrinya hijau. Baru sampai 2 bulan hijau ingin pulang ke kampung halaman. Karena si maling kundang ini sangat menyayangi istrinya, otomatis maling kundang menuruti kemauan istrinya untuk pulang ke kampung. Di situ setelah melakukan perjalanan dengan kapal melewati laut, akhirnya sampai ke pulau tujuan atau tempat tinggal istri dari maling kundang. Di situ si maling kundang bertemu dengan ibunya yang merasa kaget, ternyata ibunya masih hidup. Otomatis dikarenakan istrinya itu seorang bangsawan, dia tidak mau ketika melihat ibu dari maling kundang itu ternyata orang yang miskin. Di situ ketika ibunya melihat maling kundang, dia langsung mendatanginya. Ternyata anaknya masih ingat. Di sisi lain, si maling kundang ini ternyata sudah melupakan ibunya. Akhirnya ibunya itu tidak menerima. Karena apa? Yang merawat dari kecil sampai yang besar membesarkan anaknya, ternyata setelah dewasa sudah berkeluarga tidak mau mengambil ibunya karena kan miskin. Secara tidak langsung ibunya sangat marah dan berdoa kepada Tuhan
dan menjumpai si maling kundang itu untuk ditutup menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu terdengar. Maling menyesali perbuatan yang ia lakukan kepada ibunya. Ibu, maafkan anakku yang durhaka ini. Kemudian teriakan si maling itu sia-sia. Dia berubah menjadi batu. Teriakan maling sia-sia karena tidak lama setelahnya kapal maling terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Keesokan paginya di tepi pantai terkejut, orang-orang menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun ia juga terkejut pula dengan keberadaan atau suatu batu yang membentuk seperti manusia yang dalam keadaan bersujud. Ternyata kutukan dari ibu maling kundang itu menjadi nyata. Ia menemukan putranya dalam kondisi bersujud menjadi sebuah batu. Itulah tadi cerita tentang maling kundang. Semuanya sudah paham? Kira-kira kalau Pak Guru meminta kalian untuk menceritakan kembali, bisa atau tidak? Nah, di sini Pak Guru akan bagikan gambar untuk diskusi kelompok. Silakan yang sudah mendapatkan gambarnya bisa ditulis nama kelompoknya. Baik anak-anak, untuk waktu berdiskusi sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Baik, untuk hasil diskusinya bisa diangkat ke atas. Saya tunjukkan ke Pak Guru. Oke. Baik anak-anak, untuk hasil diskusinya bisa dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Dan inilah tadi hasil diskusi kelompok kalian atau kelompok masing-masing. Nanti akan Pak Guru cek dari masing-masing kelompok. Baik anak-anak, Pak Guru rasa cukup untuk pembelajaran pada siang hari ini. Sekilas kita mengulang, kita tadi sudah mempelajari tentang apa itu? Bercerita, yaitu kisah tentang maling kundang. Kemudian di situ kita juga sudah berdiskusi tentang cerita atau menceritakan kembali teks bacaan maling kundang. Kira-kira semuanya sudah paham? Sudah. Ada yang belum paham? Ada ya? Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang bercerita. Dan dari Pak Guru